لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Nurul Basirah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk kembali melanjutkan ngaji bareng kita mengenai hadis-hadis hukum yang ada dan dikumpulkan di kitab Bulughul Maram karya atau susunan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mulai membahas hadis-hadis pertama di bab wudu ya. Wudu ini sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam proses ibadah kita, karena wudu adalah salah satu cara yang paling sering kita lakukan untuk menghilangkan hadas kecil kita. Untuk menghilangkan hadas ada dua cara lain, yaitu ada tayamum sebagai ganti wudu dan juga ada mandi untuk menghapuskan atau membersihkan dari hadas besar. Nah, wudu ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemarin sudah sempat kita singgung bahwasanya setiap tetesan air yang terakhir dari air wudu itu bisa menghantarkan gugurnya dosa-dosa kita sebagai bagian dari rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih ya, dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawadda'al 'abdul muslimu awil mu'minu," kalau ada seorang mukmin atau seorang muslim berwudu, fa ghasala wajhahu, kemudian atau maka dia membasuh mukanya, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Maka ketika dia membasuh mukanya, kharajat min wajhihi kullu khati'atin, keluarlah atau berguguranlah dari wajahnya itu setiap kesalahan, nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', dari setiap kesalahan yang dilakukan oleh mata dia ya, umumnya mata itu dosanya adalah karena memandang sesuatu yang diharamkan. Dia gugur bersama air, au ma'a akhiri kitril ma ya, atau dia gugur bersama tetesan terakhir dari air basuhan mukanya itu. Fa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma ya. Kalau dia membasuh tangannya juga sama ya. Setiap basuhan maka airnya itu atau tetesan terakhir dari air yang digunakan untuk membasuh tangannya itu akan secara bersama-sama melarutkan dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya. Demikian juga dengan basuhan untuk kaki. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qitril ma'. Maka kalau dia membasuh dua kakinya, maka setiap ada kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya itu akan gugur dan hanyut atau larut bersama air atau tetesan terakhir dari air yang digunakan untuk membasuh kakinya itu ya. hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunubi, sampai kemudian orang yang berwudu tadi keluar dari wudunya itu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ini merupakan sebuah rahmat, sebuah karunia yang Allah berikan
kepada orang-orang mukmin atau setiap orang muslim yang berwudu dengan cara yang baik, dengan cara yang sempurna sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir kemarin sudah membahas hadis tentang siwak ya. Siwak itu sangat dianjurkan ya. Hukumnya ada yang mengatakan wajib pada setiap wudu, tapi masyhur atau yang masyhur dan jumhur ulama mengatakan itu hanya sunnah ya. Kemudian ada juga ya, yang membagi-bagi dalam beberapa kategori ya. Dari sunnahnya ini ada 5 kategori ya, yaitu sunnahnya itu sangat dianjurkan sekali pada 5 waktu. Yang pertama adalah ingdas sholati ya. Kalau dia mau sholat ya, tentu ini dimulai dengan wudu, maka dia sangat disunahkan sekali untuk bertayamum. Kemudian ini yang pertama sholat dan wudu. Kemudian yang ketiga yaitu ingda qiraatil Quran. Para ulama juga berpendapat salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita untuk bersiwak itu adalah ketika kita mau membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah ingdal istiqadhi minan naum, ketika kita bangun dari tidur. Kemudian yang kelima ingda taghayyuril fami, ketika mulut kita baunya sudah berubah mulai tidak enak, itu kita disunahkan atau sangat dianjurkan untuk bersiwak. Nah, Ibnu Daqiqil Id, seorang ulama besar ya, itu beliau mengatakan apa sih hikmahnya kita sangat dianjurkan untuk bersiwak ketika kita berwudu atau mau sholat. Beliau mengatakan bahwa hal itu dilakukan ya, pada saat-saat kita mau bertaqarrub kepada Allah, karena kita diinginkan atau diharapkan bisa mendekat kepada Allah dalam keadaan yang paling sempurna, yaitu keadaan yang bersih, baik bersih fisik kita ya, dan juga bersih jiwa kita. Nah, makanya salah satu hikmah daripada bersiwak itu adalah karena syariat ini menginginkan kita bisa dalam keadaan yang terbaik ketika ingin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah juga mengkaji hadis tentang urut-urutan wudu ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan cara wudu yang beliau kemudian katakan bahwa itulah yang beliau ketahui dan beliau lihat dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga kemarin menjelaskan bagaimana sifat tentang cara kita membasuh kepala kita. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Nah, pada pagi hari ini kita insya Allah akan melanjutkan hadis berikutnya mengenai bab atau mengenai tema sifatu mashil udunain ya. Tata cara kita mengusap kedua telinga kita. Ya, kita bacakan hadisnya an Abdullah bin Amru ya. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i, dari sahabat Abdullah bin Amr. Sahabat Abdullah bin Amr ini seorang sahabat yang salah satu penghafal hadis yang banyak ya. Meskipun tidak sebanyak sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum jami'an ya. Tapi beliau termasuk salah satu sahabat yang dianggap banyak meriwayatkan hadis. Qala, beliau mengatakan ya, ketika ini beliau sedang menceritakan bagaimana cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya, beliau mengatakan thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udunaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan 2 jari yang digunakan untuk bertasbih ya, isba'aihi as-sabbahataini ya. Itu jari yang digunakan untuk bertasbih, itu maksudnya adalah jari telunjuk. Mengapa disebut dengan as-sabbahatain? Karena 2 jari inilah yang menjadi simbol kalau kita sedang
dalam beberapa kegiatan berzikir atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam tasyahud, jari yang kita gunakan untuk sebagai isyarat dalam tasyahud kita adalah jari telunjuk. Makanya di sini disebutkan wa adkhala isba'aihi as-sabbahatain ya, fi udhunahi. Beliau memasukkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya begini ya. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunahi. Dan Rasulullah SAW kemudian mengusapkan ya, ibham ya, jempolnya itu pada bagian luar dari kedua telinga beliau. Jadi begini, memasukkan tangannya begini, kemudian dibersihkan sini set ya. Nah, ini jadi cara membersihkan telinga itu adalah dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk di lubang telinga, kemudian meletakkan dua jempol kita di bagian luar daripada telinga, kemudian ditarik ke atas set gini. Ya. Ini hadis yang menjelaskan cara bagaimana mengusap kepala yang dilanjutkan dengan mengusap telinga ya. Dan di sini hadisnya itu disebutkan bahwa Nabi tidak mengambil air yang baru lagi untuk mengusap telinga. Nah, meskipun ini ada ikhtilaf di sini ya. Ini di sini kita bacakan ya, al haditsu dalilun ala mashil udhunaini fil wudu'i. Ya. Hadis ini menjadi dasar bahwa dua telinga itu diusap ya. Wa annahuma la yuksalani, keduanya tidak dibasuh tapi cukup diusap seperti tadi caranya ya. Ini hadis ini juga dalilun ala sifati mashil udhunaini. Hadis ini juga menjadi dasar atau menjadi dalil tata cara kita mengusap kedua telinga, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Ini. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, ini bab wudunya kita kita skip dulu, nanti ada kelanjutannya lagi. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzastaiqadha ahadukum min manamihi, idzastaiqadha ahadukum, kalaulah salah seorang di antara kalian bangun, min manamihi, dari tidurnya, fal yastangsir salasan, maka hendaklah dia istingsar. Istingsar itu artinya memasukkan air kemudian mengeluarkannya. Demikian pula dengan istinsyak. Tetapi kalau kedua kata ini disebutkan secara bersama-sama, maka istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalamnya, sedangkan istingsar itu mengeluarkannya kembali air tersebut yang sudah dimasukkan dalam hidung. Jadi kalau disebutkan satu saja, dia sudah mewakili dua-duanya. Istingsar itu dimaknai dengan mengeluarkan air dari hidung. Tapi kalau disebutkan sendiri, tidak disebut istinsyak, maka dia mencakup kedua hal itu, yaitu memasukkan air ke dalam ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya. Ya, fal yastansir salasan. Jadi kalau ada orang bangun dari tidur, ini kata Rasulullah, hendaklah dia memasukkan air dalam hidungnya, kemudian menyemprotkannya lagi, salasan 3 kali. Mengapa? Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Karena sesungguhnya setan itu berdiam di dalam lubang hidungnya. Al hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjadi dasar ya. Al haditsu ya, dalilun ala wujubil istingsari salasa marratin indal istiqadhi min naumil laili. Hadis ini menjadi dasar argumentasi orang-orang yang mengatakan wajibnya melakukan istingsar 3 kali setiap bangun dari tidur malam. Di sini kan tidak disebutkan tidurnya malam atau siang, tapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud itu adalah tidur malam. Ini sebagian ulama mengatakan wajib. Mengapa? Karena itu sudah perintah dari Rasulullah. Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastangsir salasan. Kalau ada salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia melakukan istingsar 3 kali. Ini perintah Nabi. Dan perintah itu maksudnya adalah wajib. Ini salah satu pendapat. Nanti kita akan lihat pendapat yang lain. Kemudian ya, fa imma
Ya, an yuhmalul mutlaqu alal muqayyad. Tapi ini maksudnya apakah kita itu hanya melakukan itu saja, istingsar saja tanpa wudu, atau maksudnya adalah kita diperintahkan untuk wudu? Ini ya. Atau keharusan istingsar kalau dia wudu. Lah ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan istingsar dilakukan secara independen, secara terpisah ya. Ya udah, kalau kita bangun dari tidur disunahkan kita mengambil air, kemudian nyedot air itu, kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Ini ada yang berpendapat demikian. Tapi ada yang mengatakan maksudnya itu adalah kita berwudu, dan wudu kita diharuskan melakukan istighfar ini. Padahal asli hukum asal dari istighfar itu kan sunnah. Mengapa sunnah? Karena tidak disebutkan dalam ayat wudu yang ada di surat Al-Maidah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kan wudu itu ada hanya 4 saja, yaitu membasuh wajah, mengusap kemudian membasuh tangan, ya, kedua tangan sampai kepada siku, mengusap kepala dan membasuh kaki, itu saja. Artinya hal-hal di luar itu sifatnya hanya tambahan atau sunnah saja. Tetapi dengan adanya perintah ini, sebagian ulama mengatakan wajib dilakukan khususnya bagi orang yang baru bangun dari tidurnya. Kenapa? Karena setan itu yabitu ala khaysyumihi. Setan itu yabitu. Kata bata yabitu itu aslinya adalah maknanya berdiam di malam hari. Makanya ada istilah mabit. Ya, mabit itu artinya menginap atau berdiam di malam hari, itu mabit. Bata yabitu itu artinya berdiam atau nginep di malam hari, itu namanya mabit. Makanya meskipun dalam hadis ini tidak disebutkan secara eksplisit ya, tidurnya itu siang atau malam, tapi karena Nabi mengatakan fa inna syaitana yabitu, berdiam di malam hari ya, ala khaysyumihi, di dalam lubang hidung seseorang, maka di sini para ulama mengambil kesimpulan maksudnya itu yang tidur itu adalah tidur malam, bukan tidur di waktu-waktu yang lain. Nah, ini cara ulama berargumen itu begitu. Ada sesuatu yang tidak eksplisit, tapi ada indikasi dari redaksi atau konteks dari satu nas, satu teks, satu hadis atau satu ayat, maka bisa diambil satu kesimpulan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam teks itu. Ini. Tapi ada ulama yang lain mengatakan enggak, itu maksudnya yabitu, itu setan itu berdiam itu tidak mesti pada malam hari, itu karena menggunakan bahasa yang biasa digunakan untuk berdiam lama ya, karena kan biasanya kalau malam tidurnya lama, jadi artinya tidur kapanpun ya dianjurkan untuk, kalau dia bangun dianjurkan untuk mengambil istinthar tadi. Ini pendapat yang lain. Kemudian ya, wal qaulu biwujubil istinsyaqi riwayatun anil Imam Ahmad. Jadi yang mengatakan wajibnya istinsyak dan istinsyar tadi pada setiap bangun dari tidur itu adalah tidur malam khususnya, itu adalah Imam Ahmad. Wa bihi qala Ibnu Hazm, demikian pula juga Ibnu Hazm mengatakan wajib. Tetapi wa qala al-jumhur, tapi jumhur ulama mengatakan innahu sunnatun, itu hanyalah sunnah saja. Jadi kalau kita bangun dari tidur malam khususnya sangat dianjurkan untuk istinsyak dan istinthar. Kita ngambil air kemudian menyedot dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Ini. Kita lanjut hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bangun min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina'i, maka janganlah dia mencelupkan atau memasukkan tangannya fil ina'i, ke dalam bejana yang berisi air tentunya, hatta yaksilaha salasan, sampai dia mencucinya atau membasuhnya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu selama dia tidur itu di mana menetap kedua tangannya itu. Al hadis muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih wa hadza lafdzu Muslim, tapi lafaz redaksi daripada hadis ini adalah redaksi yang ada di Sahih Muslim. Jadi sekali lagi ini riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, kemudian dia mau berwudu atau mau menggunakan air dalam bejana, fala yaghmis yadahu fil ina'i, maka dia jangan serta-merta memasukkan tangannya ke dalam wadah atau bejana air itu hatta yaghsilaha salatan, sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali. Ini. Mengapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu selama dia tidur itu kemana saja tangannya itu. Ya, bisa ke tempat-tempat yang tidak layak lah untuk ya tidak bersih begitulah ya. Jadi sehingga kita disyariatkan untuk mencuci atau membasuh tangan kita sebanyak 3 kali. Nah, hadis ini al-haditsu dalilun ala nahyil insan ayyaghmisa yadahu fil ina'i idza qama minan naumi hatta yaghsilaha salatan. Hadis ini menjadi dalil larangan seseorang untuk memasukkan tangannya ke dalam bejana kalau dia bangun dari tidurnya sebelum dia mencucinya atau membasuhnya sebanyak 3 kali. Ini ya, wal amru lil wujubi, dan setiap perintah itu pada dasarnya adalah menunjukkan kewajiban perintah itu. Ini pendapatnya Imam Ahmad ya, tetapi jumhur mengatakan, mayoritas ulama mengatakan innal ghusla laisa biwajibin, bahwa membasuh atau mencuci tangan 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bejana kalau dia baru bangun dari tidur itu sifatnya hanya mustahab, disunahkan saja ya. Kalau dilakukan itu baik, berpahala, kalau tidak ya tidak kena dosa. Ini wan nahyu mahmulun alal karahati, dan larangan Nabi tadi itu dibawa kepada makna makruh tanzih. Ini kemudian hukum yang berikutnya yang diambil dari hadis ini, zahirul hadithi anna hadzal hukma wa huwa ghuslul yadi qabla idkhaliha fil ina'i mukhtasun bil qiyami minan naum. Hadis ini secara eksplisit mengatakan perintah atau larangan memasukkan tangan ke dalam bejana kalau dia dari bangun tidur, itu yang jelas atau yang secara eksplisit terbaca dari redaksi hadis ini itu adalah bangun dari tidur malam saja. Wa huwa waslul yadi qabla idkhaliha fil ina'i mukhtasun bil qiyami min naumil lail. Itu dikhususkan bagi orang-orang yang bangun dari tidur malamnya. Wa huwa qaulul Imam Ahmad, itu adalah pendapatnya Imam Ahmad. Mengapa? Karena ada kata batat yaduhu tadi. Batat, sekali lagi bata yabitu ya. Itu artinya menetap di malam hari ya, mabit. Makanya Imam Ahmad berkesimpulan itu maksudnya adalah untuk orang yang tidur malam. Kalau bukan tidur malam itu tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan atau tidak diharuskan untuk membasuh tangannya sebelum masukkan ke dalam bejana berisi air. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan annahu la farqa baina naumil laili wa naumin nahar. Tidak ada bedanya mau tidur siang maupun tidur malam. Itu enggak ada bedanya. Dan mereka juga berargumen karena sebab atau alasan daripada perintah itu karena fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena perintah itu didasarkan kepada alasan karena tangannya itu tidak diketahui kemana saja dia selama tidur. Jadi orang mau tidur siang, mau tidur malam itu tangannya kan tidak bisa dikendalikan, bisa kemana saja. Makanya perintah itu mencakup semuanya. Ini pendapat jumhur ya. Jadi ini kita belajar bagaimana cara para ulama mengambil kesimpulan dari hukum, kemudian akhirnya memunculkan kesimpulan yang berbeda. Dalilnya sama, hadisnya sama, tapi keluaran hukumnya itu berbeda. Nah, ini sangat banyak sekali dalam fikih. Nanti kita akan terus berhadapan dengan itu sehingga kita tahu adanya berbagai macam perbedaan pendapat para ulama meskipun dalilnya sama. Ini ya. Kemudian hadis ini juga ya, dari hadis ini ikhtalafal ulama'u fil hikmati minal amri bi ghusl yadi ala qulain. Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah dari perintah untuk membasuh atau mencuci tangan tadi bagi orang yang baru bangun tidur sebelum memasukkan tangannya ke bejana. Itu ada 2 qaul atau 2 pendapat. Yang pertama mengatakan annal hikmata ma'qulatun,
Wa mudrakatun wa laysat ma'nawiyah, bahwa hikmahnya itu sesuatu yang sifatnya rasional. Jadi kalau karena memang dia khawatir kotor, jadi biar bersih ya dicuci dulu, dibasuh dulu. Ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian al-qaulu tsani annaha au anna hadza ta'abbudun la yu'qalu ma'nahu. Ini sifatnya ta'abbudi. Sifatnya tidak rasional. Jadi mau bersih, katakanlah meskipun tangannya diikat ya. Atau dia pakai kaos tangan. Ya. Kan kalau pakai kaos tangan, kalau tangannya itu kemana-mana kan nggak berpengaruh. Itu masih dianjurkan nggak untuk mencuci tangannya, membasuh tangannya? Kalau pendapat yang kedua mengatakan itu masih, karena apa? Karena perintah membasuh atau mencuci sifatnya ta'abbudi, tidak rasional. Jadi mau bersih mau enggak, meskipun secara umum tujuannya adalah karena atau anjuran itu karena tangannya takut sudah kemana-mana, tapi meskipun tangannya sudah diikat atau dibungkus dengan kaos tangan, dia masih disanjurkan untuk mencuci atau membasuh tangannya sebelum dia memasukkan ke bejana. Karena apa? Karena alatnya ta'abbudi. Jadi tidak bisa dirasionalisasi. Ini cara dua ulama memandang mencari hikmah daripada disyariatkannya atau dianjurkannya membasuh atau mencuci tangan sebelum memasukkannya ke bejana kalau dia baru bangun dari tidurnya. Ya, ini. Tapi ada pertanyaan lain, bagaimana hukumnya? Ya. Kalau ada orang bangun dari tidur, ya, khususnya tidur malam, kemudian sebelum dia mencuci tangannya atau membasuh tangannya 3 kali, dia mau langsung memasukkan tangannya itu ke bejana. Misalnya kita punya ember, ya. Punya ember, kita bangun pagi-pagi mau sholat subuh, kita mau wudhu, kita nggak punya keran, wudhunya dari ember, nggak punya gayung juga, itu kan pakai tangan. Itu gimana caranya? Kalau umpamanya dia tidak sempat membasuh atau mencuci tangannya terlebih dahulu, bagaimana hukum dia berwudu atau bagaimana hukum airnya itu? Itu para ulama berbeda pendapat ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan ada istilah air mustakmal. Jadi air kalau digunakan untuk bersuci, kemudian airnya itu tidak lebih dari kullatain, 2 kullah. Maka kalau dia kecipratan air atau menetes air dari bersuci itu, maka dia menjadi air mustakmal. Tapi kalau pendapat yang lebih kuat, Allah a'lam bishawab ya, dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwa itu tidak membuat air, selama airnya tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warna, bau, kemudian rasanya, maka dia tetap airnya tetap suci dan mensucikan. Jadi makanya as-sahihu, kalau pendapat dalam kitab ini, as-sahihu min qaulai ahli ilmi annahu law khalafa insanun wa ghamasa yadahu fil ma'i qabla ayaghsilaha fa innal ma'a la yanjus atau la yanjis ya. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya kalau ada orang tadi yang bangun tidur malam tidak sempat membasuh atau mencuci tangannya, dia memasukkannya ke bejana, bagaimana hukum airnya? Itu airnya tetap suci. Bal huwa baqin, tidak najis, bal huwa baqin ala tahuriyatihi, dan air itu tetap dalam keadaan tahur, ya, suci dan mensucikan. Wa huwa qaulul jumhuri, dan itulah pendapat dari jumhur. Tapi wa min ahli ilmi man qala innahu yakunu tahiran ghairu mutahhirin. Tapi ada sebagian ahli ilmu, sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis itu masih suci tapi tidak mensucikan. Ya, jadi seperti air mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Suci itu maksudnya dia tidak najis. Kalau kena bajunya masih bisa dipakai sholat, tapi air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah pendapat yang pertama, bahwa bahwa air itu tidak berubah status hukumnya, tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Ini. Kemudian ada hukum lain yang diambil dari hadis ini. Kan itu Nabi bilang kalau mau memasukkan tangannya ke bejana. Bagaimana kalau kita mau berwudu dari tempat yang airnya melimpah? Katakanlah di depan kita ada kolam air. Kalau di kampung dulu kan kita punya apa? Punya tempat air yang luas, yang besar, yang volume air itu banyak, lebih dari 2 kula. Apakah itu tetap kita dianjurkan untuk membasuh tangan kita atau pakai pancuran?
pakai apa namanya? Pancuran. Itu kan tidak mempengaruhi hukum daripada memasukkan air ke dalam bejana. Apakah tetap kena atau kena anjuran daripada perintah untuk mencuci atau membasuh tangan 3 kali itu? Ini para ulama memberikan pendapatnya ya. Sebagian ulama mengatakan ya, tidak masuk dalam larangan ini kalau ada orang yang mau menggunakan tangannya di birkah, di kolam, di air yang banyak, atau pancuran lah kalau di kita apa, itu pancuran ya, itu enggak dianjurkan. Li'annaha la tafsudu bighamsil yadi fiha, karena airnya tidak akan terpengaruh dengan memasukkan tangan itu ke dalam air yang banyak itu. Ini salah satu pendapat daripada ulama. Tetapi fal qaulu bi wasliha umuman wal azhar. Tetapi pendapat yang mengatakan bahwa membasuh atau mencuci muka 3 kali setelah tidur itu sifatnya umum. Mau dia memasukkan tangannya atau tidak, ya. Kalau dia habis tidur mencuci tangannya 3 kali, itu udah masuk ke dalam kesunahan yang dianjurkan. Jadi mau masukkan tangannya ke bejana atau tidak, meskipun hadisnya itu ke bejana ya. Tapi kalau orang baru bangun tidur ya, kemudian dia mau menggunakan air, maka hendaklah dia mencuci atau membasuh tangannya itu 3 kali terlebih dahulu. Ini ya. Hadis yang berikutnya an Laqit ibni Sabirah, dari sahabat Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Ya, asbigh itu artinya sempurnakan. Asbighil wudu'a. Jadi kata asbigh atau isbah itu asli maknanya itu adalah asbigh itu melakukan wudu sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Asbigh ay baligh fi ikmalihi wa aufi kulla udwin haqqahu. Maksudnya adalah secara penuh menyempurnakan proses wudu itu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, asbighul wudu'a, sempurnakanlah wudu itu, wa khallil bainal asabi'i, dan sela-selailah di antara jari jemari, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki ya. Jadi ini perintah bagi kita untuk mensela-sela ya, tangan maupun kaki kita saat kita wudu ya. Wa baligh fil istinsyaqi, dan juga sempurnakanlah dalam istinsyak ya, benar-benar masuk ke dalam hidung ya. Illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan puasa. Hadis akhrajahul arba'atu, hadis ini dikeluarkan oleh 4 pemilik sunnah, kitab sunan. Was-sahahu Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini. Wali Abi Dawud fi riwayatin, dan menurut riwayat dalam Sunan Abu Dawud, idza tawadda'ta famatmit, kalau engkau wudu maka berkumur-kumurlah. Jadi hadis ini menjadi dalil perintah bagi kita untuk menyempurnakan wudu kita. Ya, al haditsu dalilun alal amri bi isbagil wudu. Hadis ini menjadi dalil diperintahkannya kita untuk menyempurnakan wudu kita. Persoalannya adalah apakah menyempurnakan wudu itu wajib atau mustahab? Satu al-isbahu nau'ani. Kata isbag atau penyempurnaan itu ada 2 makna, yaitu isbahun wajib, ada isbag penyempurnaan yang sifatnya wajib, yaitu maksudnya adalah membasuh dan mengusap tempat sesuai dengan tuntunan yang semestinya, yaitu yang rukun yang 4 itu, yaitu wajah, tangan itu dibasuh, kepala dan telinga itu diusap, serta kaki juga dibasuh. Ini standar wajib daripada penyempurnaan wudu. Jadi orang kalau sudah melakukan yang 4 itu sudah sempurna wajibnya. Tapi belum masuk yang kedua, yaitu isbahun mustahabun, yaitu isbah atau penyempurnaan yang sifatnya sunnah, yaitu hal-hal lain di luar yang 4 itu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini ya, jadi isbahul wudu itu sangat dianjurkan sekali. Karena apa? Karena ada banyak keutamaan juga tentang isbahul wudu yang
disampaikan dari hadis Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW itu bersabda sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Apakah aku tidak mau tunjukkan kepada kalian tentang satu hal yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin sekali tahu itu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, qala isbahul wudu'i alal makarihi, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan yang kita tidak suka. Meskipun musim dingin, misalnya orang yang di Eropa atau di tempat-tempat yang ada musim dingin, karena dia kedinginan, wudunya itu setengah-setengah, enggak sempurna. Nah, itu kalau dia menyempurnakannya meskipun alal makarih, meskipun ada dalam keadaan kondisi yang tidak menyenangkan, itu menjadi salah satu sebab menggugurkan dosa dan sebab menaikkan derajatnya. Yang kedua, wa kasratul khutha ilal masajid, dan juga banyak melangkah ke masjid. Jadi banyak pergi ke masjid. Itu salah satu sebab gugurnya dosa dan naiknya derajat. Wa intidharus sholati ba'da sholati, dan juga menunggu sholat satu ke sholat yang lainnya. Fadzalikum ar-ribat, itulah ar-ribat. Fadzalikum ar-ribat, itulah ribat, ya. Satu perjuangan yang memiliki keistimewaan untuk bisa menggugurkan dosa dan menaikkan derajat. Ini. Kemudian hadis ini juga secara zahirnya menjadi dalil ala wujubi takhlilil asabi, ya. Menjadi dalil wajibnya kita menyela-nyelai jari jemari, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Ini seakan-akan hadis ini, ya, karena perintahnya jelas, ya, kita diminta, Rasulullah mengatakan khalil bainal asabi, ya, sela-selailah jari jemari itu. Maka para ulama sebagian mengatakan wajib hukumnya kita menyela-nyela. Kalau enggak wudu, enggak menyela-nyelai jari tangan dan jari kaki, cuma disiram aja, itu kita wudunya enggak sempurna, bahkan kita dosa karena meninggalkan kewajiban. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Tetapi wa dzahabal jumhuru, tetapi para jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat illa anna takhlila mustahabun wa laisa biwajibin. Tetapi menyela-nyela itu hukumnya itu sekedar sunnah saja, bukan wajib. Jadi ini ya dua pendapat ulama tentang menyela-nyelai tangan, jari jemari tangan maupun kaki. Nah, mengapa para jumhur ulama itu sekali lagi tidak mengatakan itu wajib? Itu dikembalikan kepada ayat wudu tadi. Ayat wudu yang ada surat Al-Maidah itu tidak menyebutkan kecuali 4 hal, yaitu itu tadi ya, yang kita ketahui bersama-sama. Jadi itu ya, ada perintah, Nabi jelas khalil, sela-selailah itu al-asabi. Sebagian ulama mengatakan itu wajib karena itu perintah Nabi. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, itu perintah, maksudnya perintah yang sifatnya sunnah saja. Nah ini ya, sekali lagi bagaimana cara para ulama berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan dari satu sumber hukum yang sama, ya, menggabungkan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Ini yang kemudian yang hukum yang berikutnya, al haditsu dalilun ala istihbabil mubalaghah fil istinsyaqi ila liswaimi falaisat mustahabbah. Hadis ini juga menjadi dalil disunahkannya kita kalau istinsyak itu jangan setengah-setengah. Jadi emang sedot bener set gitu ya. Sampai ke ujung daripada hidung kita itu ya. Sampai terasa sedikit semenggrang gitu ya. Itu ditarik. Jangan cuma, apalagi ada yang salah itu orang cuma gini-gini doang ya. Itu salah itu ya. Itu enggak ada dalilnya. Yang ada itu menyedot air, bukan mengusap atau menyentuh air begini-giniin. Nah, jadi disedot airnya kemudian ditumpahkan lagi. Kecuali kalau kita puasa. Kalau kita puasa itu tidak disunahkan untuk bermubalaghah secara benar-benar. Jadi ya karena khawatir dia akan masuk ke lubang tenggorokan kita, karena ada hubungannya antara lubang hidung ini ke dalam nanti terhubung dengan tenggorokan kita. Ini ya. Kemudian wal haditsu dalilun ala wujubil madmadati wal istinsyaqi fil wudu. Hadis ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan wajibnya berkumur-kumur dan juga istinsyak dalam wudu. Ini tadi sudah kita jelaskan, yang sebagian ulama mengatakan wajib, tapi sebagian atau jumhur ulama mengatakan sunnah saja. Dan kita cenderung kepada pendapat jumhur ulama ya, karena memang setelah digabungkan dalil-dalilnya itu tidak cukup untuk membuat
istinsyak ya dan madmadah ya, berkumur-kumur dan juga mengambil air ke hidung itu sampai pada derajat wajib, tapi cukup pada derajat sunnah saja. Ini ya. Ini hadis ini juga menjadi dalil bagi para ulama ya. Al-istadalal ulama'u bihadzal hadithi ala qaidati saddidz dzara'i. Para ulama juga berpendapat dengan hadis ini untuk memperkuat kaidah saddudz dzara'i. Saddudz dzara'i itu artinya adalah kaidah dalam kaidah fikih yang dijadikan argumentasi bagi para ulama untuk mengambil hukum atas sesuatu yang dilarang untuk dilakukan karena takut bisa mendatangkan madharat yang lain. Jadi satu hal yang itu tidak ada larangan secara eksplisit, tapi karena dia bisa mengantarkan seseorang kepada larangan yang lain, maka dia bisa dilarang. Jadi kayak tadi, kalau orang berwudu kemudian istinsyaknya sampai benar-benar masuk, itu kan bisa mengakibatkan masuknya air ke dalam tenggorokan. Nah, karena itu bisa berakibat seperti itu, maka jangan begitu gitu. Jadi namanya saddudz dzara'i. Jadi mencegah sesuatu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan atau mendatangkan seseorang kepada madharat atau kepada satu hal yang dilarang. Ini salah satu konten isi daripada hadis ini dijadikan para ulama sebagai dalil untuk menjadi dasar kaidah atau prinsip saddudz dzara'i yang biasa dipakai para ulama dalam bab fikih atau usul fikih. Para ulama juga mengambil hadis ini sebagai dalil juga bagi kaidah fikih juga, yaitu darul mafasid aula au muqaddamun min jalbil masalihi, bahwa mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahah. Jadi kan istinsyak itu kan maslahah, kalau kita dimubalaghah, disempurnakan benar-benar. Kita kalau mau itu sempurna. Tetapi karena dia bisa menghantarkan seseorang kepada mafsadah, yaitu masuknya air ke tenggorokan, maka itu jangan dilakukan. Inilah yang disebut dengan kaidah darul mafasidi ya. Mencegah satu hal yang mafsadah ya, atau yang berbahaya atau yang bisa mengantarkan seorang kepada hal yang dilarang, itu lebih utama atau lebih didahulukan daripada seseorang mengejar adanya satu maslahat. Jadi kalau kita ingin maslahat, tapi maslahat itu bisa menghantarkan kita kepada mafsadah, itu sebaiknya jangan dilakukan. Kita ingin berbuat baik, tapi perbuatan baik kita itu sangat berpotensi sekali untuk mendatangkan mafsadah, mendatangkan kerusakan yang lain, maka jangan dilakukan. Ini ya, kita mau berdakwah, ngajak orang ke masjid, tapi cara dakwah kita itu bisa membuat orang justru antipati terhadap BKM misalnya. Ya pikir-pikir dulu. Ini kaidah darul mafasidi aula min jalbil masalih, atau darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mendahulukan menolak mafsadat daripada harapan untuk meraih maslahat. Hadis yang berikutnya ya, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyela janggutnya dalam wudu. Jadi kalau kita punya janggut ya, janggutnya tebal, itu kita harus sela-selai di airnya itu di gini-gini ya, di sela-sela agar air itu masuk ke dalam tempat tumbuhnya rambut-rambut kita, rambut janggut kita. Ini hadis yang ke-9 ya. Istadalla bihadzal hadithi man qala bi masyru'iyyati takhlilil lihyah fil wudu. Dengan hadis ini menjadi argumentasi atau dalil bagi para ulama yang mengatakan disyariatkannya kita menyela-nyela janggut kita atau jenggot kita dalam wudu. Wa dzalika idza kanatil lihyatu katsifatan, dan itu dilakukan kalau jenggot kita itu kasifah ya, tebal, lebat ya. Wa hiya allati tasturul basyrah. Apa standar tebal atau tidak? Kalau dia sudah tidak memperlihatkan kulitnya, itu disebut tebal. Jadi kalau sudah menutupi kulitnya, itu sudah disebut tebal. Ini disyariatkannya kita menyela-nyelai jenggot kita.
Hadis yang berikutnya an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadlubu diraihi. Akhrajahu Ahmad ya. Dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau dengan 2/3 mud dari air. Faja'ala yadlubu diraihi. Maka Rasulullah kemudian memijit atau menggosok kedua lengannya. Jadi Rasulullah itu kalau wudhu dengan hadis ini itu disebutkan bahwa wudhu Rasulullah itu menggunakan 2/3 mud air. Sementara 1 mud air itu kira-kira ya para ulama berbeda pendapat antara 675 ml sampai 800 ml. Itu 1 mud. Jadi kurang lebih 1 takaran 2/3 dari 1 takaran tangan orang dewasa yang standar. Itu mud itu 1 gini. Itu 1 mud namanya. Jadi Nabi itu wudhunya dengan air yang segini. Kira-kira kalau ini air aqua ini berapa mililiter nih Pak? 600 lah ini. Kira-kira seginilah kurang lebih. Ini wudhunya Nabi. Ini kalau ditaruh di tangannya orang Arab ini cukup 1 ini. 1 telapak tangan ini kira-kira ya. Ini wudhunya jumlah atau volume air yang digunakan oleh Nabi untuk berwudu. Makanya di sini ulama mengatakan al haditsu dalilun ala istihbabit taqlil fi ma'il wudu. Hadis ini menjadi dasar dianjurkannya kita untuk bersedikit-sedikit ya, tidak berlebih-lebihan dalam memakai air wudu. Wa mithlihi al huslu, dan demikian pula dengan mandi. Wa anna hadza huwa hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sekali lagi Nabi itu kalau berwudu menggunakan air yang hanya 2/3 mud. Ada nanti riwayat lain yang menyebutkan 1 mud, 1 telapak tangan penuh. Jadi hadis ini menjadi dasar dianjurkannya kita kalau wudu jangan berlebih-lebihan dengan air yang kita gunakan. Bagaimana kalau kita pakai keran ya, pakai pancuran? Ya mungkin kita kalau tidak bisa mengukur persis seperti Nabi ya, intinya itu adalah semangat untuk tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Jadi kalau air pancuran itu bisa ngalir ya, sedikit itu cukup, ya jangan digelontor full ya, sehingga air itu terbuang secara percuma. Ini disebutkan wala khilafa anna hadzal qadra laisa bihaddin lazimin, bahwa jumlah ini ya, 1 mud atau 2/3 mud itu bukanlah satu jumlah yang harus, yang saklek harus begitu. Ya, la yajuzu tajawuzu, yang tidak boleh melampauinya. Kalau misalnya menggunakan air 1 liter jadinya bid'ah, itu enggak begitu. Ya. Ini balil ibratu fi dzalika bi adail wajibi wa adamil israf. Tapi yang dimaksud dari hadis ini itu adalah semangatnya adalah semangat untuk melakukan wudu itu sesuai dengan standar yang diteladani oleh Nabi dan tidak dilakukan secara berlebih-lebihan. Ya. Dan ini bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Kemarin ada yang pernah bertanya, bagaimana kalau airnya banyak? Kan zaman Nabi dulu airnya sedikit. Para ulama mengatakan walaupun kita berada di pinggir laut atau kita di samping sungai yang mengalir atau di kita keran kita airnya bergelontor banyak atau kita sedang ada hujan, kalau kita bisa gunakan air secara secukupnya maka gunakanlah secukupnya. Ya. Jangan banyak-banyak. Ini semangat dari hadis yang ke-9 ini. Kemudian hadis ini juga dalilun ala masyru'iyati dalqi a'dha'il wudu. Hadis ini juga menjadi argumen atau dalil bagi disyariatkannya kita menggosok anggota wudu kita. Jadi kalau kita wudu, tadi Nabi disebutkan ya, Nabi yadluku ya, dzira'aihi, menggosok tangannya. Jadi kalau wudu ya digosok, bukan hanya dialirkan air saja. Atau kalau di pancuran yang digini-gini aja kena air semua, itu sah nih. Tapi kalau menurut hadis-hadis yang ada, kita disunahkan untuk dalek itu menggosok gini ya. Jadi digosok, tangannya juga ini digosok ya. Bukan hanya disiram saja. Meskipun siram itu sudah memenuhi kata huslu atau mencuci atau membasuh. Ini ya. Kita mau lanjut atau selesai, Pak? Masih lanjut. Kalau masih sanggup lanjut kita lanjut. Ini wudu masih ada beberapa hadis nih. Atau ada pertanyaan silakan. Ya.
Ya, ya, itu ada di hadis sebelumnya ya, di Bulughul Maram juga, bahwa air laut itu airnya suci mensucikan, dan kemudian ya, bahkan bangkai binatangnya itu halal dimakan. Itu ya, itu ini di hadis pertama dari bab kitab Thaharah itu ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda fil bahri tentang air laut. Huwa tahuru ma'uhu. Tahur itu artinya di atas tohir. Tohir itu suci. Kalau tohur itu suci dan mensucikannya. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci airnya. Bisa mensucikan, bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi. Bahkan al-hillu maitatuhu. Bahkan bangkainya pun halal dimakan. Ikan itu nggak perlu disembelih. Jadi ikan itu bangkai semua. Dan itu halal dimakan. Jelas Pak ya? Ada yang lain? Ya. Tapi kalau kita lihat dari tempatnya berwudu, kalau di masjid kita kan memang ada tempat khusus ya wudu ya. Tapi kalau di rumah kita yang terbatas, kadang-kadang ada gang khusus. Kerannya ada di kamar mandi. Kamar mandi kan zaman sekarang ada klosetnya. Bagaimana? Ya, sebenarnya kita makruh ya. Makruh kita berwudu di tempat kita buang najis ya. Karena apa? Karena di situ bisa berpotensi adanya najis yang nyiprat ke kita. Tapi karena zaman sekarang orang banyak memiliki kamar mandi dengan toilet itu satu bagian ya. Bahkan tidak punya tempat air di luar itu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau masalah boleh atau sah tidaknya tentu sah, karena tidak ada dalil yang menyatakan itu bisa batal. Tapi kalau menggunakan hadis-hadis yang lain, karena juga nanti berwudu itu ada anjuran baca bismillah. Nanti ada di Bulughul Maram ini hadis yang kesekian nanti ya. Itu ada perintah bahwa kita kalau wudu itu dianjurkan untuk membaca bismillah. Meskipun nanti para ulama berbeda pendapat apakah membaca bismillah sebelum wudu itu wajib atau sunnah. Ya. Sementara kita dilarang untuk menyebut nama Allah di tempat di mana kita buang najis. Kita dibuang di tempat kita buang hadas ya. Nah, itu nanti di sini sebenarnya gini. Jadi kalau kita melihat seperti ini, maka seutama-utama yang bisa kita lakukan adalah kita menyiapkan air di luar tempat tadi. Entah itu pakai ember, entah itu pakai gayung, entah itu pakai kendi atau pakai apa. Kalau bisa, meskipun kita tidak punya tempatnya, itu kalau bisa kita gunakan di luar tempat itu. Itu yang pertama ya. Tapi umpama pun tidak bisa, adanya kamar mandi, ya ini nanti kita paling kena makruh ya, makruh tanzih. Kita tidak dianjurkan sebenarnya berwudu di situ. Tapi kemudian saya pernah berdiskusi juga hal ini dengan seorang teman juga ya, mengenai dia sempat bertanya ya, dia ini alumni Mesir ya. Saya pernah berdiskusi dengan teman saya itu, dia mengatakan sama, kamar mandi saya itu satu dengan tempat wudu. Tidak ada tempat lain. Maka saya baca bismillah enggak, kata dia gitu kan. Saya bilang, jadi kalau menurut dia begini, dia tetap baca bismillah karena tempat mandi yang kita gunakan sekarang itu sifatnya tempatnya adalah multifungsi. Bukan hanya tempat yang hanya sekedar untuk buang hajat. Kalau di zaman Nabi itu kan tempat buang hajat ya tempat buang hajat saja gitu. Di satu tempat ya. Mojok biasanya ya, di satu lokasi itu mandinya nggak di situ lagi. Makanya disitulah yang kita dilarang untuk menyebut nama Allah di situ. Tapi sekarang itu tempat kamar mandi kita itu ya digunakan untuk kencing juga untuk mandi. Sementara tempat mandi itu adalah tempat ya air bersih karena kita menggunakan air bersih di situ. Nah, jadi kalau dia tetap baca bismillah di situ. Nah, kalau ya ini sesuatu yang tidak ada dalil secara eksplisit. Kalau kita mau keluar dari problem itu, sebaiknya tadi ya kita gunakan tempat di luar itu dengan cara botol air atau bikin panjura dan lain-lain. Tapi kalau tidak, ya Allah alam bisawab, ini tidak ada dalil yang tegas mengenai hal ini. Pasti para ulama kalau kita rujuk akan berbeda pendapat.
Ya, seperti teman saya tadi itu dia mengatakan kamar mandi yang ada sekarang itu tidak sama dengan tempat buang hajat yang ada di zaman dulu, zaman Rasulullah. Yaitu kalau zaman dulu tempat itu adalah tempat yang memang khusus hanya buang hajat saja. Sementara kamar mandi itu tempat kita mandi, tempat kita cuci tangan, kadang untuk cuci baju juga di situ, basuh baju. Jadi dia tidak khusus sebagai tempat pembuangan hajat, maka hukumnya bisa berbeda. Tapi kalau saya pribadi cenderung untuk tidak ya. Jadi ya wudunya sah sekali lagi. Bagaimana mengucapkan bismillah di situ? Ya bismillah itu beda dengan niat ya. Bismillah itu satu yang dilafalkan. Tapi para ulama berbeda pendapat mengenai bismillah ini. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah saja. Jadi kalau jumhur ulama mengatakan sunnah. Mengapa? Sekali lagi dikembalikan ke ayat wudu, tidak disebutkan di situ. Maka kalau kita tidak bismillah pun itu sah wudu kita. Jadi kalau kita wudu di tempat tadi toilet lah gitu ya. Ya sebaiknya jangan bismillah udah ya. Dalam hati saja, tapi itu tidak memenuhi perintah bismillah karena kata bismillah itu berbeda dengan niat. Samillah itu ya, mengucapkan bismillah itu diucapkan secara lisan, secara verbal, dengan syafah kita, dengan bibir kita, dengan lisan kita, bukan dengan hati saja. Itu Pak ya. Kira-kira tambah bingung atau? Ya saya juga bingung Pak, karena Pak nggak ada. Ya kalau mau nggak bingung, itu caranya ya apa? Sebisa mungkin wudu di luar tempat itu. Kalaupun nggak bisa juga, wudu di situ sah hukumnya, nggak ada perbedaan, nggak ada debat lagi, sah hukumnya. Hanya akan ada muskilah dalam kesempurnaan wudu dia. Yang sunah-sunahnya itu salah satunya adalah dengan membaca bismillah tadi. Jadi kalau kita di toilet, ya kalau kita membaca bismillah kena makruhnya baca bismillah. Kalau tidak membaca, ya kita kehilangan keutamaan membaca. Itulah kira-kira gitu ya. Jadi ya intinya kurang sempurna berwudu di tempat di mana di situ ada buang hajat di situ. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang air laut tadi Ustaz. Mungkin pertanyaan ini tidak terlalu relevan dengan kita di sini. Cuma ini ada hubungannya dengan kehidupan saya di masa lalu karena tinggal di sisi laut sebagai nelayan. Semasa saya masih remaja, saya kan suka ke laut dan keluar dari nelayan. Mengingat tadi pertanyaan tentang air asin dan air laut tadi, di mana masyarakat kami di sana berangkat ke laut itu kira-kira jam 2 jam 3 subuh, belum sholat subuh, belum azan subuh. Namun itu jadwal berangkat ke laut. Karena waktunya berangkat, maka berangkatlah. Nah, karena saya masih muda belum mengerti tentang hal ini, baru paham belakang-belakangan. Saya lihat yang tua-tua itu, yang tua saya yang sudah berumah tangga itu, sering kalau jam-jam tertentu nyebur ke laut. Alasannya apa? Tapi saling menyindir gitu kan, sebelum nyamuk sekarang ini. Mungkin saja saya tempat itu mungkin junub barangkali. Dari sekarang ini saya pahami junub. Nah, saya mau bertanya kepada Ustaz. Kaidah mandi junubnya ini karena dia di laut dan menggunakan air laut. Bagaimana pandangan Ustaz? Saya belum paham. Iya. Jadi begini. Bermandi ya dengan cara mencemplungkan diri ke dalam air yang banyak itu boleh. Karena pada dasarnya mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh. Mau dengan disiram pakai gayung, mau dengan apa namanya? Shower, ya. Mau nyemplung itu prinsipnya di situ udah tercapai. Jadi kalau seorang itu junub, kemudian mandinya nyemplung ke dalam kolam atau ke dalam laut atau ke dalam sungai, tapi dengan niat ya bahwa dia ingin mandi junub, maka mandinya sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sudah mandi, ya, mandi junub, ya, sesuai dengan tata aturan yang sah tadi, maka secara otomatis hadas kecil dia sudah bersih. Ya. Bisa dipahami ya, sekali lagi ya. Seorang yang mandi besar, kalau dia memenuhi syarat dan rukunnya, maka secara otomatis dia sudah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi tidak perlu berwudu lagi. Kecuali di tengah-tengah dia mandi, sebelum selesai dia kencing lagi misalnya, maka dia batal lagi. Tapi secara umum, kalau dia mandinya tidak berbuang hadas lagi, maka dengan sekali nyemplung itu atau dengan sekali mandi itu, secara otomatis hadas kecilnya terangkat.
Ya, jadi Nabi Muhammad itu beliau kalau mandi mau sholat itu tidak wudhu lagi. Ya. Ini mungkin sebagian orang banyak nggak paham ya, nggak tahu. Tapi begitulah hukumnya. Ya. Jadi orang kalau sudah mandi, ya, dia tidak perlu wudhu lagi. Kecuali misalnya dia kalau kita mandinya pakai shower kan, lagi mandi di tengah mandi kita buang air kecil lagi. Nah itu kita artinya kalau kita mengguyur airnya setelah kencing itu tidak sampai kepada tahap atau kepada tingkat di mana seluruh air itu membasahi tubuh kita, maka ya kita harus wudhu lagi. Tapi kalau tidak, kita mulai dari kita junub nih misalnya kan, ketika mau mulai mandi kita udah pipis dulu. Kemudian kita kalau sunahnya mandi itu kalau Nabi itu wudhu dulu, ya sunahnya mandi sebelum mandi wajib itu wudhu dulu. Ya. Tapi wudhu ini bukan wudhu menghilangkan hadas, ya, tapi wudhu sunnah bagian dari wajib dan hikmahnya adalah dengan kena air terlebih dahulu pada bagian-bagian kecil dari tubuh kita itu menjadi pemanasan bagi tubuh kita untuk menerima air secara keseluruhan. Nah itu kita setelah itu tidak diwajibkan untuk wudhu lagi. Jadi hadas kecil kita itu sudah terangkat. Jadi kalau kayak orang tadi yang nyemplung ke air, kalau memang dia niatnya itu mandi wajib, maka itu sah mandinya ya, dengan air laut. Begitu Pak ya. Iya, meskipun begitu. Karena mandi itu sekali lagi prinsip mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh. Mau caranya pakai shower, mau pakai gayung, mau nyemplung, mau sambil berenang, itu selama seluruh atau kita hujan nih. Ya, keluar hujan tapi kita ada satu tempat gitu ya yang tertutup, kita keluar, saya niat mandi junub. Air basah kita itu juga sah juga. Selama air itu membasahi seluruh tubuh kita. Dan selama itu kita niatkan untuk mandi junub. Jelas nggak Pak? Sudah termasuk wudhunya. Ya, jelas ya. Sekali lagi ya, orang yang mandi junub, ya, mandi wajib, mandi yang penuh itu sudah menggugurkan hadas besar plus hadas kecil dia. Ya, kecuali di tengah mandi itu dia pipis lagi, itu artinya datang hadas baru lagi yang dia harus wudhu lagi. Nah, masalah tangan menyentuh kemaluan itu para ulama berbeda pendapat ya. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Nanti ada pembahasannya juga di sini ya. Hadisnya ada ya, bahwa orang yang menyentuh kemaluannya itu diminta wudhu lagi. Tapi hadis pertama hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif. Kemudian argumentasi yang lain bahwa itu adalah bagian dari tubuh kita. Kalau dia bagian dari tubuh, kenapa juga harus dibedakan? Itu para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang dianut kebanyakan orang Indonesia, ya dia batal kalau kita megang kemaluan. Ya, jadi ini kalau kita menggunakan pendapat ini yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu batal, maka kalau kita megang kemaluan kita itu sebelum ya, proses mandi kita, di mana kita bisa mengalirkan air ke seluruh tubuh itu selesai, itu bisa wudhu kita sah. Tapi kalau di tengah kita misalnya nih kepala sudah selesai, saat kita membasuh bagian badan yang lain ya, kita memegang kemaluan kita, itu artinya kepala sudah dahulu kita bersihkan. Artinya kalau menggunakan pendapat Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan memegang kemaluan itu batal, maka kita harus wudhu lagi. Kenapa? Kita wudhu lagi karena kita batal wudhu kita sebab hadas kecil karena kita memegang kemaluan kita. Tapi kalau kita dalam proses awal itu sudah dibersihkan dulu kemaluan kita ya. Kemudian setelah itu kita masih ada kesempatan untuk membasuh seluruh badan kita. Setelah kita membersihkan kubul dan dubur kita, ya digosok-gosok sudah selesai. Kemudian kita menyiram seluruh tubuh kita tanpa menyentuh itu, maka kita tidak harus wudhu lagi. Atau kita mengikuti pendapat tadi bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Kita juga meskipun mengkena kemaluan itu juga tidak harus wudhu lagi. Sekali lagi kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa megang kemaluan tidak harus berwudhu atau tidak membatalkan wudhu. Jelas nggak Pak? Ya. Ya. Sah Pak, sah Pak wudhunya, ya sah. Sah wudhunya ya, sah wudhunya. Nggak ada bahwa telanjang itu membuat wudhu tidak sah, itu tidak ada. Ya. Ada yang lain? Kita selesaikan atau lanjut? Selesai ya.
Sudah jam 6 lebih 12 menit. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita untuk memperbaiki tata cara ibadah kita agar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri, sementara yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.